Halo anak-anak, selamat pagi dan berkat Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya kabar anak-anak di hari ini, hari Selasa tanggal 19 April 2022, selalu dalam berkat Tuhan ya, anak-anak sehat dan juga semangat tentunya. Karena beberapa hari yang lalu, selama kurang lebih 5 hari, kita libur Paskah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali anak-anak. Di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema yang ke-8 dan memasuki subtema yang baru, yaitu subtema kedua tentang kemarau. Untuk hari ini kita akan belajar muatan materi PPKN. Untuk itu anak-anak siapkan dulu yuk apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk belajar. Alat tulisnya, buku pulpena 1D, dan jangan lupa tentunya anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Anak-anak, kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini di tempat kita, di sekitar kita, cuaca itu tidak tentu. Kadang-kadang panas dan tiba-tiba turun hujan. Hal itu sesuai dengan musim yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia itu terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Musim penghujan adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah tertentu. Jadi, curah hujan di suatu wilayah tertentu itu semakin meningkat, sering terjadi hujan. Sedangkan untuk musim kemarau itu sendiri adalah musim di mana tingkat curah hujan di suatu wilayah itu terjadi tidak sesering ketika musim penghujan, atau hujan itu jarang turun ketika musim kemarau. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa ketika musim kemarau dan hujan itu jarang turun, hal tersebut menyebabkan sumber air mulai kering, sehingga persediaan air bersih pun mulai berkurang. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Jadi, dalam menghemat penggunaan air bersih, kita harus sesuai dengan aturan menghemat air. Bagaimana itu aturannya? Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Kita akan belajar tentang aturan menghemat air. Untuk itu, anak-anak dapat membuka buku pulpenanya halaman 123. 1, 2, 3. Anak-anak sekarang sudah tahu bukan bahwa pada musim kemarau, di mana hujan itu jarang turun, dapat menyebabkan sumber air mulai kering, sehingga persediaan air bersih pun berkurang. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih dengan cara mematuhi aturan menghemat air. Aturan menghemat air ini tidak hanya anak-anak lakukan ketika di rumah. Aturan ini anak-anak harus patuhi ketika anak-anak berada dimanapun itu, baik itu di sekolah ataupun di tempat umum yang lainnya. Jadi, aturan menghemat air itu harus dipatuhi oleh siapa saja, oleh semua orang. Ketika di rumah itu maka harus dipatuhi oleh semua anggota rumah,
semua anggota keluarga. Ketika di sekolah, maka juga harus dipatuhi oleh semua anggota sekolah. Dan ketika di tempat umum, itu juga harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi di sini Bu Guru akan menyebutkan, memberikan contoh-contoh aturan menghemat air. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan air secukupnya, baik itu ketika mandi ataupun anak-anak ketika cuci tangan. Ketika cuci tangan dan anak-anak menggunakan sabun, kerannya dimatikan terlebih dahulu. Nah, baru nanti dihidupkan kembali ketika anak-anak membilas tangan anak-anak. Kemudian yang kedua, ini menutup keran saat sedang menyikat gigi. Sama halnya ketika anak-anak mencuci tangan kalian dan menyabun tangan kalian, tutuplah keran terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tidak membiarkan air keran terbuang. Dalam hal ini maksudnya ketika anak-anak melihat air yang ada di bak mandi itu sudah penuh, nah segeralah anak-anak menutup kerannya sehingga air tidak terbuang sia-sia. Dan yang keempat di sini, anak-anak dapat menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Hal ini juga sangat menghemat air dan juga bisa menyuburkan tanaman kalian. Nah, itu tadi anak-anak beberapa contoh aturan menghemat air bersih. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak, mengapa kita tadi harus menghemat air bersih? Iya, kita harus menghemat air bersih supaya persediaan air bersih itu tercukupi. Kita tidak kekurangan air. Kemudian, siapa sajakah yang harus mematuhi aturan menghemat air bersih? Siapapun itu, semua orang harus mematuhi aturan menghemat air bersih. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekiranya untuk materi mengenai aturan menghemat air sudah cukup. Dan tentunya anak-anak sudah jelas ya tentang aturan menghemat air itu apa saja dan pentingnya menghemat air itu apa. Untuk itu, Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Hari ini anak-anak kita sudah belajar mengenai mengenal musim yang ada di Indonesia. Ada 2 musim. Anak-anak mengetahui musim penghujan dan musim kemarau itu apa. Kemudian anak-anak juga sudah mengetahui mengenai aturan menghemat air bersih. Lalu anak-anak mengetahui pentingnya menghemat air bersih dan siapa saja yang harus mematuhi aturan menghemat air. Nah, untuk hari ini anak-anak tidak ada tugas dari Bu Guru yang harus dikumpulkan. Namun ada tugas dari Bu Guru, itu adalah anak-anak mulai dari sekarang itu yuk belajar untuk menghemat air. Yang kemarin sudah menghemat air dipertahankan. Yang kemarin masih membuang air sia-sia, yuk segeralah anak-anak mulai menghemat air, begitu ya. Oke, nah sekali lagi Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini dapat berguna untuk masa depan anak-anak. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.